Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Zalfa dari Divisi Case Pro. Kali ini dari Divisi Case Pro akan mengadakan podcast dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Nah, untuk memperingati Hari AIDS Sedunia ini kita mengadakan podcast yang sebelumnya kita udah membuka question box di Instagram Aniswa. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Nanti akan kita coba jawab di podcast ini. Tujuan podcast ini tentunya selain untuk memperingati Hari AIDS Sedunia tersebut, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu baru untuk teman-teman dan masyarakat semuanya. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama nih, ini kan podcast ini dibuat untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, aku mau sedikit menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Jadi kepanjangan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus itu. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaannya adalah, kenapa namanya HIV dan AIDS itu kan? Ini. Nah, kenapa kok namanya HIV dan AIDS? Itu karena dari kepanjangan yang tadi ya, Human Immunodeficiency Virus, seperti itu. Jadi, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV. HIV tadi adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh yang bisa terjangkit kepada semua orang karena penyebab atau faktor-faktor tertentu. Nah, itu. Nah, kalau HIV itu ada beberapa tahap ya. Kalau udah masuk ke tahap yang tidak bisa diobati, itu bisa dikatakan sebagai AIDS, atau bisa juga yang lebih lanjut lagi bisa sampai menyerang penyakit yang namanya penyakit kanker. Pasti kalian sering kan dengar dengan penyakit kanker serviks. Nah, itu dia mengapa dikatakan atau kenapa namanya HIV AIDS. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja sih penyebab terjangkit atau tertularnya HIV AIDS? Nah, ini nih yang harus kita hindari dan jangan coba-coba mendekat. HIV AIDS ini bisa terjadi karena kita gonta-ganti pasangan dan kita melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Itu menjadi salah satu penyebab yang paling sering dilakukan, dan mungkin untuk saat ini banyak yang sedang melakukan hal tersebut. Jadi hati-hati kalau mau berhubungan seksual. Bukan mau mengamankan alat kontrasepsi dan mengiyakan atau menghalalkan tentang seks bebas, tapi kalau bisa nih ya jangan dulu, kan belum waktunya. Terus ada penyebab-penyebab yang lainnya. Salah satunya adalah karena ibu melahirkan, yang bisa kalau ibunya udah ada HIV, bisa aja anak yang dilahirkan kena HIV juga. Dan yang ketiga ada juga karena penggunaan alat suntik. Nah, penggunaan alat suntik ini bisa terjadi kalau kita transfusi darah. Kita nggak tahu itu darah punya orang yang benar-benar sehat atau ada virus HIV-nya di dalam tubuh dia. Jadi hati-hati, atau juga bisa aja kena jarum suntik karena pemakaian narkotika. Itu juga bisa menjadi penyebab tertularnya virus HIV pada tubuh kita. Jadi pesannya lebih hati-hati lagi untuk berbuat dan bertindak. Pertanyaan ketiga, apakah penyakit HIV/AIDS benar-benar tidak bisa diobati? Nah, jadi penyakit orang dengan HIV/AIDS itu untuk sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Tapi ada jenis obat yang bisa mengurangi atau memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini biasanya disebut dengan ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel
CD4. Nah, selain obatnya, kita otomatis harus bisa lebih baik menghindari daripada menyembuhkan, ya kan? Ini ada pertanyaan, upaya apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari HIV/AIDS, Kak? Nah, pencegahan yang bisa dilakukan atau kita lakukan adalah hindari bergonta-ganti pasangan, apalagi untuk kita yang belum boleh melakukannya. Lalu, tidak memakai narkotika dengan jarum suntik. Enggak narkotika dengan jarum suntik doang sih, kita nggak bolehnya. Semua narkotika kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, bisa dengan melakukan edukasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat mengenai cara penularan dan pencegahan serta pengobatannya. Nah, yang terakhir bisa kita lakukan dengan cara edukasi HIV/AIDS kepada masyarakat mengenai cara penularan, pencegahan serta pengobatannya, sehingga masyarakat tidak mendiskriminasikan orang-orang dengan HIV/AIDS dan tidak takut juga dengan orang-orang HIV/AIDS karena khawatir dirinya terkena atau tertular virus tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana sikap kalian jika salah satu orang terdekat kalian teridentifikasi sebagai ODA atau orang dalam HIV/AIDS? Dan ini juga ada pertanyaan yang sama juga sih guys, tapi lebih ke pasangan. Nih, bagaimana jika pasangan kalian terkena HIV/AIDS? Apakah apa yang harus dilakukan? Apakah harus menghindari atau bagaimana? Nah, kalau kita ketemu sama orang dengan HIV/AIDS di sekitar kita, yang paling pasti kita tidak boleh mendiskriminasikan mereka. Bisa aja mereka tertular bukan karena kesalahan mereka. Seperti contohnya kasus yang sempat heboh di media sosial tentang warga Bandung yang terkena HIV/AIDS, itu kan bukan kesalahan dari ibu-ibu yang terkena tersebut, karena beliau-beliau ini tidak tahu kalau ternyata suaminya suka jajan di luar, dan karena hal tersebut memunculkan virus tersebut di dalam diri suaminya. Kok kebetulan pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan seksual. Nah, kita tidak boleh mendiskriminasi atau memandang sebelah mata orang-orang dengan HIV/AIDS. Harusnya kita membantu menguatkan mereka, memberikan saran atau masukan yang positif, serta berusaha mencari instansi yang bisa menangani orang tersebut, sehingga dia bisa memulai hidupnya kembali, bisa menerima kenyataan bahwa dia terkena HIV dengan ikhlas, dengan semangat, sehingga dia bisa lebih optimis lagi untuk menjalani hidup. Lagian ada info terbaru yang didapat bahwa ada kok orang dengan HIV/AIDS dan itu bisa sembuh gitu, walaupun dengan waktu yang lumayan lama. Jadi kita tidak boleh menjauhinya. Kita mawas diri boleh, tapi tidak boleh untuk menjauhi mereka. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya guys. Ini ada pertanyaan, mau tanya Min, terkait prinsip pergaulan bebas di Barat dengan di Indonesia berbeda. Ya, kita bisa lihat ya kalau pergaulan budaya Barat dan budaya Indonesia pastinya ada perbedaan, karena untuk masyarakat Indonesia sendiri pastinya masih mengedepankan norma yang ada, seperti halnya penularan HIV gitu kan. Kalau di Barat kan udah lumayan banyak ya, di Indonesia pun juga banyak, tapi sepertinya lebih banyak yang ada di luar negeri atau di Barat sana. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena ya tadi gonta-ganti pasangan untuk melakukan hubungan seksual. Kalau di Indonesia kan mungkin hanya dengan orang-orang itu saja, dan kayak ada rasa takut gitu, apalagi di Indonesia masih kental dan lebih dominan orang yang beragama Islam. Jadi untuk perbedaannya bisa sangat
terlihat walaupun untuk sekarang ini juga sudah banyak pergaulan-pergaulan bebas di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dan semoga bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Selamat Hari AIDS sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.